Halo guys, ketemu lagi dengan Joe Channel. Semoga kabar kalian hari ini dalam kondisi sehat-sehat semua ya. Ini merupakan video part ke-8 ya dari rangkaian road trip kami selama di Bali. Jadi di video kali ini kami mau mengulas tentang perjalanan kami dari destinasi sebelumnya, dari Panglipuran yang ada di Bangli. Kita nanti akan menuju ke daerah Danau Batur di sekitar Kintamani. Dan rencananya kami akan ngecamp semalam ya nanti di sekitar Danau Batur. Untuk jarak sendiri sekitar mungkin 1,5 sampai 2 jam. Kita nyantai aja hari ini. Oke, setelah berkendara kurang lebih 10 menit ya dari desa Panglipuran, kita udah barusan melewati daerah Bangli. Nanti juga kita akan melintas di kota Gianyar untuk selanjutnya terus menuju ke arah utara. Kita menuju ke arah Gunung Batur. Oke, simak terus perjalanan hari ini. Semoga ini semuanya lancar dan tidak ada kendala. Untuk lalu lintas di sekitar masuk Gianyar nggak begitu ramai ya hari ini, lumayan longgar ya, jadi nggak begitu macet. Mudah-mudahan sepanjang perjalanan kita lancar terus. Kita barusan aja masuki wilayah Gianyar ya. Di depan kita ini adalah mungkin bisa dibilang gerbangnya Gianyar. Agak berbeda di daerah Gianyar ini karena sangat artistik sekali ya. Ini banyak hiasan-hiasan di sepanjang jalan dengan nuansa Bali tentunya. Wow, keren. Nah, bangunan di sebelah kanan kita ini adalah Pasar Rakyat Gianyar ya. Kita belum pernah eksplor di dalam. Mungkin suatu saat nanti akan kita lihat ada apa aja di dalam Pasar Rakyat Gianyar. Oke, masih berlanjut, kita melintas di kota. Hari ini kebetulan rute yang kita lalui cukup lumayan ramai ya. Nah, ini adalah alun-alun kota Gianyar. Nah, kita sempat cukup lumayan luas juga di dalamnya. Oke, lanjut terus. Akhirnya kita sampai di pintu masuk Danau Batur ya. Ini merupakan titik yang cukup lumayan ramai di sini saat weekend. Hari ini kita berencana mau ngecamp di sekitar Danau Batur, cuman kita belum memutuskan di lokasi mana kita akan ngecamp. Kita mau explore aja dulu Danau Batur. Kalau ada spot yang cocok untuk kita ngecamp, kita akan buka tenda. Oke, kita lanjut terus explore Danau Batur hari ini. Cukup lumayan ramai juga ya area Danau Batur hari ini, karena ini adalah juga salah satu akses dari arah timur untuk menuju ke Kintamani. Jadi kalau kita ambil jalan lurus terus nanti kita akan masuk ke daerah Kintamani. Memang view-nya cakep banget kalau lihat Danau Batur dari atas Kintamani. Ini kita mau ambil jalur ke kanan, nanti kita akan turun. Kita akan menyusuri tepi danau ya. Nah, akhirnya kita bisa lolos dari kemacetan dan sekarang kita tinggal menyusuri turunan ini aja untuk sampai ke area Danau Batur di bawah. Memang jalanannya agak sedikit turunan tajam ya kadang-kadang, tapi ini rata, tapi mesti hati teman-teman. Karena kadang-kadang juga ada tikungan juga di depan yang agak sedikit curam.
Wow, cantik sekali Danau Batur dari atas ini. Ini jalanan mulai dari atas dekat tikungan tadi rata ya. Ini jalan lebar, bisa untuk mau kendaraan besar sekalipun. Dan saat simpangan atau papasan cukup ya, cukup luas jalannya. Cuman turunannya agak sedikit tajam ya teman-teman di beberapa titik. Jadi mesti ekstra hati-hati, tetap konsentrasi saat berkendara. Jangan sampai terlena dengan view yang bagus. Oh, di sini juga ada kafe-kafe ya. Ini langsung menghadap ke arah danau. Mungkin view-nya bagus dari atas itu. Ini jalanan terus menurun dan mulai banyak tikungan ya mendekati bawah danau. Ya, di depan ini adalah kita mendekati pertigaan ya, persimpangan. Kalau ke kanan itu ke arah Trunyan, yang mungkin wisata kayak pemakaman itu ya. Kita ambil arah kiri, karena nanti kita akan menyusuri sisi yang bagian barat dan utara dari Danau Batur. Kita akan coba keberuntungan kita untuk cari lokasi camp yang paling bagus di sini. Oke, kita explore terus sisi barat dan utara dari Danau Batur. Ini jalan mulai agak sedikit naik. Oh iya, Danau Batur sendiri merupakan danau terbesar ya di Bali. Jadi ini berupa kaldera yang sangat besar dan kemudian terisi air dan bentuk seperti danau. Ini jalanan masih rata mulus tapi agak mulai sempit setelah persimpangan tadi. Di sebelah sisi barat dan utara dari Gunung Batur juga masih kita banyak jumpai pura dengan ukuran cukup lumayan besar ya. Ini banyak sekali masyarakat yang mungkin beribadah di sekitar area sini. Kita akan coba keberuntungan kita di tujuan pertama kita, mau cek di Batur Natural Hot Spring. Ini merupakan panen air panas ya. Mudah-mudahan di dalam ada tempat ngecamp. Karena di Batur Natural Hot Spring tidak ada tempat untuk camper van dan hanya menyediakan camping ground biasa, akhirnya kita putuskan untuk mencari lokasi yang lain. Kita kebetulan ada menemukan satu tempat, kita lupa namanya, sebelah baratnya Batur Natural Hot Spring ya. Ini ada tempat untuk camper baru dibuka, kata pemiliknya, ini pengelolanya, ini bisa untuk camper juga. Kita akan lihat lokasi di dalam apakah memungkinkan untuk camper bisa kita buka, karena memang kita butuh space yang cukup lumayan luas ya. Untuk ukuran camper sendiri kurang lebih sekitar 4 kali 5 meter persegi ya, karena kita buka awning sekaligus tenda atas yang notabene membutuhkan juga ruang yang cukup lebar. Kami agak sedikit curiga karena lokasi di dalam semakin sempit dan hanya bisa dilalui oleh satu mobil saja. Ada kemungkinan lokasinya ini tidak memungkinkan untuk campers karena dari sisi trek yang kita lalui aja ini kayaknya jarang banget dilewati oleh mobil ya. Mungkin jarang sekali ada kendaraan besar masuk ke sini ya. Tapi karena kita penasaran, kita pengen tahu lokasi di dalam,
karena infonya dari pengelola sendiri lokasinya bisa tepat di tepi Danau Batur. Kita akan terus masuk aja sambil cek lokasi. Kalau emang space-nya memungkinkan kita akan buka camp di sini. Waduh, ternyata hari ini kita berpapasan dengan motor sehingga agak cukup juga ya untuk papasan, meskipun agak sedikit menepi tadi. Ada sedikit tanjakan dan jalan mulai terjal. Setelah kita explore ke dalam, untuk di lokasi kedua ini ternyata space-nya kurang besar ya. Ini nggak bisa kita buka tenda dan awning karena memang ini bukan tempat untuk campers, ini hanya tempat untuk camping ground biasa. Akhirnya kita putuskan untuk pemutar mobil dan kita keluar lagi dari lokasi ini. Kebetulan kita ada referensi dari Om Gede, teman kita camper dari Bali, yang menyarankan supaya kita ngecamp di Zamova Camp. Jadi kita nanti akan memutar balik mobil kita mengarah ke arah sebelumnya. Oke, sekarang kita meluncur ke Zamova Camp. Akhirnya setelah 10 menit kita udah sampai di Zamova Camp. Ini kebetulan lokasi camping ini bersebelahan dengan lokasi glamping ya. Ini tepat sekali di sebelah sisi Danau Batur yang bagian barat. Inilah layout dari Zamova Camp milik Pak Haji yang juga member dari Camper Van Indonesia Bali ya. Untuk areanya cukup lumayan luas ya. Di sini tersedia fasilitas toilet bersih, juga ada kamar mandi, shower juga. Ini pakai air panas juga tersedia ya. Untuk tiket sendiri sekitar 50.000 kita saat stay di sini. Tersedia juga untuk camping ground anak-anak untuk permainan. Ini lokasinya aman ya dari jalan raya, jadi juga layout di groundnya juga rumput ya. Ini nyaman jadi untuk camping. Tersediakan juga untuk penyewaan alat-alat pancing, sewa tenda juga tersedia ATV juga. Mau trip atau tour pakai motor jeep mungkin juga menyediakan di sini. Nanti untuk info kontak personnya akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Seperti ini ya lokasinya. Ini merupakan kantor depan ya. Untuk lokasi camping ground seperti ini bisa muat tenda kurang lebih sekitar 10 tenda, ukuran 4 kali 4 orang masuk ini ya. Kamar mandinya bersih. Nah, yang ini istimewa, tersedia air panas di sini. Camping mandi pakai air panas. Jarang-jarang ini ada. Hanya di Zamova. Ini juga salah satu fasilitas untuk menemani wisatawan ya. Mungkin ada yang pengen tour pakai jeep, pakai ATV di sekitar Danau Batur dan mungkin juga di area Black Lava. Musola juga tersedia, camping ground yang luas, bersih, ada gazebo juga, dan di seberang itu adalah Danau Batur. Tempat yang berwarna hijau itu adalah untuk glamping ya, dia mengambang di atas air. Karena hari udah mulai gelap, kita mau prepare untuk bikin makan malam ya. Menu spesial malam ini kita masak sop ya, dengan sambal, sosis dan juga dengan telur dadar.
Lapar. Seperti ini ya suasana malam di Zamova Camp. Sunyi, tenang, nyaman banget untuk istirahat. Oh ya, untuk glamping ini sendiri terapung ya di atas air ya, di Danau Batur ini. Jadi berbeda sekali rasanya camping di tempat seperti ini. Hari belum begitu malam, tapi suasana sudah semakin sunyi dan sepi ya. Wow, nyaman sekali lokasi ini. Hari ini kita benar menikmati Danau Batur saat malam hari. Kita nikmati sepi di Zamova Camp malam ini. Dan pagi pun menjelang. Saatnya bikin kopi. Baru aja selesai ngopi, kami lihat dari kejauhan ada dua anak kecil yang lagi memancing di tepi Danau Batur ya, dengan peralatan yang sangat sederhana, hanya bambu dan senar pancing saja. Kebetulan di mobil kami ada dua stik pancing yang sudah jarang kami pakai ya. Akhirnya kami putuskan untuk mau kita berikan kepada dua anak kecil ini. Ya, karena Tuhan sudah memberkati kita luar biasa, jadi ya kewajiban kita juga ya memberkati orang lain. Mudah-mudahan jadi berkat untuk dua anak ini. Melihat dua anak kecil yang tersenyum sudah lebih dari cukup ya untuk kami merasa bahagia hari ini bisa berbagi. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Selepas sarapan pagi, karena hari mulai sudah agak siang, kami mau packing dan akan meneruskan perjalanan kami berikutnya. Kita mau explore sisi timur dari Pulau Bali. Kita mau ke Karangasem. Kita akan stay 1 malam mungkin di daerah Bukit Asah ya, di Virgin Beach. Seperti apa keseruannya, simak terus video kami saat explore di daerah Karangasem. Mungkin itu dulu yang bisa kami share hari ini. Terima kasih sudah menonton. Salam campers, Tuhan memberkati.